Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat. Selamat datang kembali di Ami Channel. Terima kasih sudah klik video saya. Di video kali ini saya akan membuat tutorial menggunakan aplikasi Zoom sebagai peserta meeting ataupun host menggunakan handphone Android. Oke teman-teman, langsung aja ya. Teman-teman, langsung aja kita ke Play Store. Lalu kita cari aplikasi Zoom Cloud Meeting. Diklik. Nah teman-teman, ini aplikasinya. Banyak aplikasi Zoom di bawah ya teman-teman, tapi ini adalah kebanyakan guide atau petunjuk, dan ada juga Zoom Cloud Meeting video call. Nah, Zoom Cloud Meetings yang sering dipakai adalah yang ini, versi Zoom Cloud Meetings yang ini ya. Kita install aplikasinya. Nah, kalau sudah berhasil terinstall, kita buka ya teman-teman. Kalau teman-teman mau mengikuti sebuah meeting dan sudah diberikan undangannya yang berupa Zoom ID dan password, contohnya seperti ini ya teman-teman. Seringkali undangan Zoom meeting itu ada yang hanya Zoom ID dan passwordnya saja, dan juga ada yang berupa link. Nah, kalau undangannya seperti ini, kita masukkan Zoom ID dan passwordnya. Lalu join a meeting. Nah, teman-teman masukkan meeting ID-nya di sini. Nanti kalau sudah diklik join meeting, lalu nanti diminta passwordnya, lalu dimasukkan passwordnya ya teman-teman, lalu oke. Teman-teman, apabila kita mau mengikuti sebuah meeting dan sudah dikirimkan linknya melalui email atau WhatsApp, kita tinggal klik saja link yang diberikan. Contohnya ya teman-teman. Nah, di sini saya dapat undangan meeting, lalu diklik undangan meetingnya, klik Zoom. Nah, kita tunggu ya teman-teman, hostnya menerima kita di ruangan meeting. Teman-teman jangan lupa untuk klik call over internet. Kalau misalnya teman-teman tidak klik ini, pasti tidak akan mendengar suara hostnya. Nah teman-teman, apa saja icon yang digunakan ketika kita menjadi peserta meeting? Seringkali host meminta kita untuk menonaktifkan mikrofon kita atau mikrofon kita di mute. Kita klik di layar. Nah ini kan ada gambar mikrofon ya teman-teman. Kita klik. Kalau kita klik, suara kita jadi tidak terdengar. Tapi kalau misalnya kita klik lagi sampai tanda coretnya hilang, itu suara kita akan terdengar kembali. Lalu ada juga stop video. Nah, teman-teman kalau diminta untuk menonaktifkan video, bisa klik stop video itu. Lalu di sini ada titik 3 di sebelah kanan bawah. Nah, teman-teman kalau diminta untuk memberikan jempol, diklik yang ini teman-teman. Kira-kira 10 detik akan hilang sendiri. Lalu kita juga bisa chatting dengan sesama peserta. Tapi dengan catatan kalau hostnya mengaktifkan chatnya ya teman-teman. Kalau hostnya menonaktifkan chatnya, kita tidak akan bisa chatting. Nah, itu saja teman-teman menu yang sering digunakan oleh peserta meeting. Teman-teman, kalau teman-teman ingin menampilkan menu Zoom, teman-teman klik sign in. Lalu teman-teman sign in dengan pilih di sini ada pilihan Facebook, Google, saya pilih Google ya. Teman-teman, saya pilih akun saya yang ini ya. Lalu masukkan tanggal lahir teman-teman. Kalau sudah, klik continue. Lalu create account. Lalu klik launch Zoom. Lalu klik buka. Sudah muncul teman-teman menunya di Zoom. Teman-teman, cara membuat undangan Zoom meeting ada berbagai macam cara. Kita klik meetings yang di bawah ini ya. Nah, teman-teman di sini kan ada personal meeting ID dan ada menu edit.
Nah, teman-teman bisa mengedit passcode-nya di sini sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Misalnya passcode-nya cantik. Lalu untuk mengaktifkan video hostnya dan video peserta, teman-teman klik yang ini kalau hostnya mau terlihat, dan teman-teman klik yang ini kalau video pesertanya mau terlihat. Kalau sudah, jangan lupa di save ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa menulis meeting ID-nya dan passwordnya tadi di undangan yang mau dibagikan tersebut. Lalu bisa juga cara mengirim undangannya seperti ini, diklik send invitation-nya. Nah, lalu di copy dulu. Dan kita bisa mengirimkan lewat WhatsApp. Kita kok salin di sini. Nah, kita kirim. Nah, ini teman-teman cara mengirimkan undangannya. Dan teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau memulai meetingnya, teman-teman klik start ya. Untuk memulai meeting, teman-teman bisa juga klik new meeting. Lalu start a meeting. Lalu klik get it. Lalu izinkan. Lalu izinkan. Teman-teman, tadi kita menggunakan aplikasi Zoom sebagai peserta meeting. Bagaimana sekarang kalau kita sebagai host? Kalau kita sebagai host, kita harus mengirimkan undangan Zoom ke teman-teman atau ke peserta meeting yang akan kita ajak bersama-sama untuk melakukan meeting di Zoom. Cara membagikan undangannya adalah kita klik layarnya di sini. Nah, ini kan ada partisipan nih teman-teman. Diklik, lalu klik invite, lalu copy invite link. Nah, link undangan Zoom-nya sudah disalin teman-teman. Lalu kita bisa kirimkan melalui email atau melalui WhatsApp. Saya akan coba melalui email ya teman-teman. Kita tulis di sini. Nah, lalu kita salin. Kalau sudah disalin, kita kirimkan undangannya. Setelah link dikirimkan, kita tunggu peserta yang lain untuk bergabung ya teman-teman. Kalau ada peserta yang masuk ke dalam ruangan meeting, jangan lupa klik admit ya teman-teman. Lalu teman-teman, kalau misalnya kita mau meminta peserta lain untuk memute mikrofonnya, kita bisa klik partisipan, lalu mute all. Lalu klik mute all. Nah teman-teman, kalau misalnya kita meminta mereka untuk membuka mikrofon mereka, kita klik titik 3 ini di kanan, lalu ask all to unmute. Lalu teman-teman, kalau misalnya kita mau menjadikan orang lain sebagai host, kita klik namanya, lalu make host. Kita klik make host ya. Lalu kalau kita misalnya kesel nih sama salah satu peserta meeting, kita remove aja. Nggak kayak gitu ya. Lalu teman-teman, kalau kita mau menonaktifkan chatting, kolom chat, kalau misalnya kita sedang mengajar, lalu mau murid-murid kita tidak bisa chatting, itu kita klik di sini yang titik 3 ini, more, lalu meeting settings, dan chat with-nya kita pilih no one ya teman-teman. Kalau misalnya kita pilih everyone, nanti semua peserta bisa chatting. Teman-teman kalau membagikan file seperti foto atau whiteboard juga bisa teman-teman diklik share ya. Foto, misalnya yang ini ya. Kita bisa menggunakan
pen ini, di sini ada spotlight. Spotlight ini kita coba ya fungsinya. Nah, jadi seperti ini. Kita mau memberitahu nomor 1 jawabannya yang B. Lalu pen. Kita juga bisa menulis di sini, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kalau misalkan mau diganti warnanya juga bisa. Kalau mau dihapus juga bisa ya teman-teman. Nah, ketika gambar dibagikan oleh host, ada peserta lain yang bisa ikut mencoret-coret gambar yang dibagikan ya teman-teman. Itu teman-teman. Tapi bisa kelihatan ini ada username-nya siapa. Dan kita juga bisa menghapusnya. Tapi kalau dia melakukan itu terus, lama-lama kita jadi terganggu ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya supaya layar kita ini tidak bisa dicoret-coret atau tidak bisa diganggu? Kita klik pennya tadi, lalu ke more, meeting setting, lalu annotate ini diklik. Nah, kalau sudah begitu, gambar yang kita bagikan tidak bisa diganggu ya teman-teman. Kalau sudah selesai membagikan gambar, kita klik pennya dan kita stop share. Nah, kita juga bisa membagikan yang lain teman-teman. Klik share, lalu share whiteboard. Diklik yang ada gambar pennya. Lalu kita bisa menulis di sini. Lalu kalau mau menghapus, kita bisa merubah warnanya di sini, diklik, kita cari warnanya. Nah, teman-teman, kalau misalnya mau disimpan ke galeri, teman-teman klik titik 3 ini, save to album. Kalau teman-teman sudah selesai share whiteboardnya, lalu klik stop share. Dan teman-teman, kalau teman-teman mau mengakhiri meeting, jangan lupa diklik layarnya, lalu end, lalu pilihnya end meeting for all ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja menu-menu yang sering digunakan di aplikasi Zoom, baik sebagai peserta maupun sebagai host. Terima kasih teman-teman telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya teman-teman. Dah.